Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ya, kita masih Syarah Nabawiyah. Pertemuan yang kedua ini kita waktu yang lalu tentang marga ya. Tempat kelahiran Aribah dan kaum Khotan adalah negeri Yaman, lalu berkembang menjadi beberapa kabilah dan anak kabilah atau marga ya. Yang terkenal darinya ada dua kabilah, yaitu Himyar dan Kahlan. Nah, kemarin sudah itu silsilahnya ya. Kemudian ini kita masuk ke marga Kahlan yang meninggalkan Yaman. Bisa dibagi menjadi 4 golongan ya. Yang pertama itu Az ya. Mereka meninggalkan Yaman setelah mengikuti pendapat pemuka dan sesepuh mereka ya, Imran bin Amr Muzaikiyah. Mereka berpindah-pindah di negeri Yaman dan mengirim para pemandu lalu menempuh arah utara dan timur. Ini berikut rinciannya. Ya, tempat-tempat yang terakhir pernah mereka tinggal setelah perjalanan mereka tersebut. Sa'labah bin Amr dari Al-As pindah menuju Hijaz, lalu menetap di antara tempat yang bernama Sa'labiyah dan Zikor. Setelah anaknya dewasa dan kekuasaannya menguat, dia beranjak menuju Madinah, menetap dan bertempat tinggal di sana. Di antara anak keturunannya Sa'labah ini adalah Aus dan Khazraj, yaitu 2 orang anak dari Harisah bin Sa'labah ya. Kemudian di antara keturunan mereka tersebut ada yang berpindah dan menetap di kawasan Hijaz, yaitu Harisah bin Amr. Dialah Khuza'ah dan anak keturunannya hingga kemudian singgah di Maraj Zahron, lalu menguasai tanah suci dan mendiami Mekah serta mengekstradisi penduduk aslinya, suku-suku Jurhum. Sebelumnya dikuasai oleh suku Jurhum ya, dari Yaman ini. Kemudian ada dari suku Khuzrah, namanya suku Khuzah Zahron. Sedangkan Imran bin Amr singgah di Oman, lalu menetap di sana bersama anak-anak keturunannya, yaitu Az Oman. Kabilah-kabilah lainnya yaitu kabilah-kabilah Nasr bin Al-Az menetap di Tuhamah. Mereka ini lebih dikenal dengan nama Az-Sanwah. Ja'far bin Amr berangkat menuju ke wilayah Syam dan menetap di sana bersama anak keturunannya. Dialah bapak para raja Al-Ghasasinah. Kata Al-Ghasasinah tersebut merupakan sumber air dari Hijaz yang dikenal dengan nama Ghosan sebelum pindah ke wilayah Syam. Mereka ini pernah singgah di sana terlebih dahulu.
Itu yang pertama tadi, yang pertama itu dari keturunan Az, ya, dari keturunan Sa'labah. Yang kedua Lakham dan Judzam, mereka pindah ke bagian timur dan utara. Di kalangan Lakhan ini terdapat seorang yang bernama Nasr bin Rabi'ah. Dia adalah bapak raja-raja Al-Manazirah di Hira. Ya. Ini kalau sejarah nih banyak nama-nama nih yang harus kita hafal. Kadang-kadang susah juga disebutnya ya. Ya. Yang ketiga Bani Toyi, turunan dari Kahlan tadi ya. Setelah perjalanan yang dilakukan oleh Az, mereka pindah ke arah utara hingga singgah di kawah dua bukit Aja dan Salma, dan akhirnya tinggal di sana sehingga kedua gunung tersebut kemudian dikenal dengan nama dua gunung Toyi. Ya, itu Bani Toyi namanya. Kemudian yang keempat turunannya namanya Kindah. Mereka singgah di Bahrain. Kemudian mereka terpaksa meninggalkannya dan singgah di Hadramaut. Agaknya mereka mengalami cobaan yang sama seperti ketika berada di Bahrain. Mereka kemudian mampir di Najd. Di sana mereka membentuk pemerintahan besar dan diperhitungkan. Namun pemerintahan itu demikian cepat tumbang tanpa meninggalkan bekas sedikit pun. Ada lagi satu kabilah dari suku Himyar, yaitu Kudoah, ya. Terlepas dari masih dipersisikan penisbatannya kepada Himyar yang meninggalkan Yaman dan bermukim di daerah pedalaman As-Samawah yang terletak di pinggiran Irak. Sebenarnya dari Yaman semua ya. Dari Yaman, emang cikal bakalnya itu dari Yaman gitu loh. Karena Yaman kan dekat. Tadi Yaman itu negeri yang makmur tadinya, Pak. Sehingga datang banjir ya, kemarin itu kan banjir, hancur, kemudian juga nggak bisa ada kehidupan lah istilah di situ kan. Nah, mereka sebagian hijrah, mau hijrah ke Irak tadinya kan, ada hijrah ke Mesir. Tapi mereka melewati lembahnya lembah itu tadi, Mekah itu yang tidak ada penghuninya sama sekali tadinya. Adapun Arab Musta'ribah, nah, ya Arab Musta'ribah tadi sebelumnya Arab Aribah ya, kaum Khotan itu ya. Sekarang adapun Arab Musta'ribah, nenek moyang mereka yang tertua adalah Ibrahim alaihissalam, nah, ya, yang berasal dari negeri Irak, dari sebuah kota yang disebut Ar. Kota ini terletak di tepi barat sungai Efrat, berdekatan dengan Kufah. Penggalian dan pengorbanan yang telah dilakukan para arkeologi telah mengungkap secara rinci latar belakang kota ini dan keluarga besar Nabi Ibrahim alaihissalam, serta kondisi religius dan sosial yang ada di negeri itu. Sebagaimana diketahui, Ibrahim alaihissalam telah berhijrah dari sana menuju Haran dan Hiran. Setelah itu menuju ke Palestina. Haran dan Hiran dari negeri Irak ya, Mesir ya, situ daerah situ. Kemudian mereka hijrah ke Mesir, ya, yang kemudian beliau jadikan sebagai markas dakwah beliau alaihissalam, ya, Nabi Ibrahim maksudnya. Beliau banyak melakukan perjalanan ke pelosok negeri ini dan selainnya. Beliau pernah sekali mengunjungi Mesir, Fir'aun. Sebutan bagi penguasa Mesir atau sering disebut Ramses. Fir'aun itu istilahnya raja yang paling besar lah istilahnya rajanya. Keturunan-keturunannya itu namanya ada Ramses, ada siapa gitu kan gitu. Fir'aun itu nama julukan aja kayak raja Romawi gitu kan, nah julukan seperti itu. Ya. Kalau itu
kala itu berupaya untuk memperdaya dan berniat buruk terhadap istri beliau, Sarah. Ya. Ini di Palestina ya, Palestina ya. Namun Allah membalas tipu dayanya dan menjadikannya senjata makan tuan. Maka tersadarlah Fir'aun betapa kedekatan hubungan sebagai abdi, ya, kedekatan hubungan Sarah dengan Allah hingga akhirnya ia dijadikan anaknya. Menurut kisah yang sudah banyak dikenal, Hajar adalah seorang budak wanita, tetapi seorang penulis kenamaan Al-Alamah Al-Qadi Muhammad Sulaiman telah melakukan penelitian secara seksama bahwa Hajar adalah seorang wanita merdeka dan dia adalah putri Fir'aun sendiri. Tuh, ada yang mengatakan budak, ada yang mengatakan putrinya Fir'aun gitu loh. Sarah itu yang dikasihin ke Hajar ya kalau nggak salah. Hajar sebagai abdi Sarah. Hal itu dia lakukan sebagai ungkapan pengakuannya terhadap keutamaan Sarah. Kemudian dia, maksudnya Hajar tadi ya, dikawinkan oleh Sarah dengan Ibrahim. Siapa itu ya? Keturunan Fir'aun juga di situ ya, Sarah itu ya. Iya, Sarah keturunan Fir'aun benar. Karena ada yang mengatakan dia budak, ada yang mengatakan itu yang benar itu adalah anaknya Fir'aun. Menurut penelitian. Ibrahim ya. Ya, bukan, dia kan dikasihkan ke Hajar kan. Nah, jadi ini membantu Hajar, kemudian Hajar serahkan ke Ibrahim. Ya. Kemudian mana tadi ya? Kemudian dia Hajar ya dikawinkan oleh Sarah dengan Ibrahim. Hajar tadi itu jadi dia punya anak Ismail tuh kan, Hajar ya. Ibrahim alaihissalam kembali ke Palestina. Sementara dari hasil pernikahan barunya dengan Hajar tersebut, Allah menganugerahi anak bernama Ismail. Nah, ya kan? Jadi tadinya istrinya kan Sarah sebelumnya, ya kan? Nah, saya pernah ceritakan tuh bahwa Sarah mau jangan ngaku katanya kalau kamu itu adalah istriku, karena raja-raja di sana itu kalau lihat istri orang nggak bisa diam, kalau diambil aja. Karena Sarah kan emang cantik kan. Ini nggak punya nama Ibrahim. Belum. Ya, karena akhirnya kan si Sarah punya ini tadi Hajar ya, dikasih hadiah itu dari Fir'aun itu kan. Nah, akhirnya dikawinkanlah sama Ibrahim, serahkan kepada Ibrahim, akhirnya kawin dengan Ibrahim. Enggak lama kemudian 1 tahun punya anak Ismail. Nah, Sarah cemburu, ya kan? Ya, anak bernama Ismail. Kemudian Sarah terbakar api cemburu karenanya sehingga memaksa Ibrahim untuk mengasingkan Hajar dan putranya yang masih kecil Ismail. Maka beliau membawa keduanya ke Hijaz. Nah, Hijaz ya. Dan menempatkan mereka berdua di suatu lembah yang gersang dan tandus di sisi Baitul Haram. Jadi karena Sarah istri pertama dia cemburu, karena kan nggak punya anak kan, gitu. Jadi dibawalah ke sana, ke Mekah tadi ya, nah, Hijaz namanya dulunya, ke di sisi Baitul Haram. Baitul Haram tuh Ka'bah ya, tapi Ka'bahnya udah nggak ada, tinggal ada pondasinya aja. Gitu. Ka'bah itu hancur pada saat zamannya Nabi Nuh, banjir itu kan, banjir Nabi Nuh, hancur dia Ka'bahnya. Kemudian yang saat itu hanyalah tanah tinggi berupa gundukan-gundukan yang bila mana air bah datang ia akan mengalir di sisi kanan dan sisi kirinya. Beliau lalu menempatkan mereka berdua di dalam tenda di atas mata air Zam-Zam bagian atas masjid. Pada saat itu tak ada seorang pun yang tinggal di Mekah.
Dan tidak ada pula mata air. Jadi nggak ada apa-apa gitu. Nggak ada orang, nggak ada pohonan aja nggak ada kan gitu. Gersang. Beliau meletakkan di dekat mereka kedua kantong kulit yang berisi kurma dan wadah air. Setelah itu beliau kembali lagi ke Palestina. Ibrahimnya nih ya. Berselang beberapa hari kemudian, bekal dan air pun habis. Sementara di tempat itu tidak ada mata air yang mengalir. Ketika itulah tiba-tiba mata air Zam-Zam memancar berkat karunia Allah, sehingga bisa menjadi sumber penghidupan bagi mereka berdua hingga batas waktu tertentu. Kisah mengenai hal ini sudah banyak diketahui secara lengkap. Ya, ada dalam Sahih Bukhari ya. Suatu kabilah dari Yaman, nah ini ya, suatu kabilah dari Yaman yaitu Jurhum, suku Jurhum ya, suku Jurhum. Jurhum kedua datang setelah itu dan bermukim di Mekah atas izin dari ibu Ismail. Ada yang mengatakan mereka sebelumnya berada di lembah-lembah di pinggiran kota Mekah. Sedangkan riwayat Al-Bukhari telah menegaskan bahwa mereka singgah di Mekah setelah kedatangan Ismail, yakni sebelum Ismail menginjak remaja. Juga dikatakan bahwa mereka sudah biasa melewati lembah di Mekah sebelum itu. Dari waktu ke waktu Ibrahim selalu mengadakan perjalanan ke Mekah untuk mengetahui keadaan keluarga yang ditinggalkannya. Dalam hal ini tidak diketahui berapa kali perjalanan tersebut terjadi. Namun beberapa referensi sejarah yang dapat dipercaya hanya mencatat empat saja dari perjalanan tersebut. Allah telah menyebutkan di dalam Al-Quran bahwa Dia telah memperlihatkan kepada Ibrahim dalam mimpinya seolah-olah dia menyembelih anaknya. Nah, ini peristiwa korban ya. Menyembelih anaknya Ismail, maka beliau langsung melaksanakan perintah ini sebagaimana dalam firman-Nya dalam surat As-Saffat ya, As-Saffat dari 103 sampai 107. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqtar ru'ya inna kadzalika nadzil muhsinin inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa badainahu bizibhin azim. Artinya, tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya. Dan kami panggillah dia, hai Ibrahim. Wahyu ya. Sesungguhnya kami telah membenarkan mimpi itu. Ya. Sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Nah, jadi begitu sudah mau dipotong nih, mau disembelih, datang wahyu. Ini wahyunya tadi. As-Saffat ayat 103 sampai 107. Tuh. Kata Allah, diganti dengan kambing. Domba bukan kambing ya. Dan kami tembus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Di sini yang besar ya. Dalam riwayat yang lain itu domba. Disebutkan di dalam perjanjian lama kitab Kejadian, berarti kitab Injilnya ya. Disebutkan di dalam perjanjian lama kitab Kejadian bahwa umur Ismail lebih tua 13 tahun dari Ishak. Itu lama juga ya si Sarah punya anak ya.
Itu dalam perjanjian ya. Benar apa enggak saya nggak tahu, ini kisah ini biasanya Israeliat ya. Alur cerita ini mendukung statement bahwa peristiwa itu terjadi sebelum kelahiran Ishak. Nah, ini berarti masih kecil kalau di sini ini kan. 13 tahun ya kan. Cuma dari riwayat yang lain dia sudah seumur Nabi kan gitu. Sebab kabar gembira tentang kelahiran Ishak disampaikan setelah mengupas keseluruhan kisah ini. Minimal kisah ini mengandung 1 kali perjalanan sebelum Ismail menginjak remaja. Sedangkan 3 kisah lainnya telah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari secara panjang lebar dari Ibnu Abbas secara marfu. Ringkasnya, ketika Ismail menginjak remaja dan telah belajar bahasa Arab dari kabilah Jurhum. Jurhum ini suku dari Yaman ya. Gitu. Serta membuat mereka tertarik kepadanya. Mereka kemudian mengawinkannya dengan salah seorang wanita dari suku mereka. Setelah itu ibu Ismail pun meninggal dunia. Suatu saat muncul keinginan Ibrahim untuk menengok keluarga yang ditinggalkannya dan datanglah ia setelah pernikahan tersebut. Namun beliau tidak menjumpai Ismail. Lalu bertanya kepada istri perihal suaminya Ismail dan kondisi mereka berdua. Istri Ismail mengeluh kehidupan mereka yang serba sulit. Ibrahim menitip pesan kepadanya untuk mengatakan kepada Ismail supaya mengganti palang pintu rumahnya. Setelah diberitahu, Ismail mengerti maksud pesan ayahnya. Dia pun menceraikan istrinya dan menikah lagi dengan wanita lain, yaitu putri Maddah bin Amr, sesepuh dan pemuka kabilah Jurhum menurut pendapat kebanyakan sejarawan. Nah, ini sejarah ya. Gitu. Terus nggak ada ya? Hah? Orang tua kan ada nasihat gitu ya? Kenapa? Nggak ada nasihat orang tua ganti palang pintu. Sekarang kan. Kenapa dia Nabi Ibrahim berpesan seperti itu? Karena dia punya istrinya Ismail ngeluh. Hidup saya susah, ya kan? Keadaan saya begini. Sedangkan Ismail kan kerjanya berburu melulu kan, gitu. Ya kan? Pulanglah kamu karena itu berarti aku harus menceraikan kamu, katakan gitu. Jadi kawin lagi, datang lagi yang kedua tuh, tajak lagi, gimana keadaan kamu? Wah saya senang begini, gitu kan. Nah, hidupnya senang, katakan gitu. Kalau nanti dia datang, sampaikan pesan saya, jangan ganti yang pintumu, katakan gitu. Nanti kan nggak boleh cerai, kan? Gitu. Ibrahim datang lagi setelah perkawinan Ismail yang kedua. Nah, gitu ya. Namun tidak bertemu dengannya. Akhirnya beliau kembali ke Palestina setelah menanyakan kepada istri Ismail perihal suaminya dan kondisi mereka berdua. Istrinya memuji kepada Allah atas apa yang dianugerahkan kepada mereka berdua. Karenanya Ibrahim menitipkan pesan agar Ismail membiarkan palang pintu rumahnya. Nggak boleh diganti lagi. Ibrahim datang lagi untuk ketiga kalinya dan berhasil bertemu dengan Ismail yang saat itu sedang meraut anak panah. Ya. Meraut anak panahnya di bawah sebuah tenda besar di dekat Zamzam. Tatkala melihat kehadiran ayahnya, Ismail segera menyongsongnya dan keduanya pun saling melepas rindu. Pertemuan ini terjadi setelah masa yang sekian lama, ya, di mana amat jarang ada seorang ayah yang penuh rasa kasih sayang dan lemah lembut kepada dapat bersabar untuk tidak bersua dengan anaknya. Begitu pula lah sikap yang ditampakkan oleh Ismail, seorang anak yang berbakti dan soleh. Pada pertemuan kali ini mereka berdua membangun Ka'bah dan meninggikan pondasinya. Kemudian Ibrahim pun mengumumkan
kepada halayak manusia agar melakukan haji sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah kepadanya. Jadi mereka berdua yang bangun, nggak ada yang bantu, padahal banyak sih itu kan gitu. Karena perintah Allah seperti itu. Bisa aja Ibrahim nyuruh ya dari bisa istrinya kan dari ini, enggak, berdua aja Ibrahim Ismail. Dari perkawinannya dengan putri Madod, ya, Madod, siapa namanya? Ismail dikaruniai oleh Allah sebanyak 12 orang anak yang semuanya laki-laki, yaitu Nabit atau Nabayut, Qoidar, Adbail, Mibsam, Misma, Duma, Misa, Hidad, Yutma, Yatur, Napis, dan Qoidah dan Qoidaman ya. Dari mereka inilah dikemukakan perkembangan menjadi 12 kabilah. Anaknya 12 jadi 12 kabilah jadinya kan. Masing-masing punya kabilah-kabilah masing-masing dia gitu kan. Yang semuanya menetap di Mekah untuk beberapa lama. Mata pencaharian pokok mereka adalah berdagang dari negeri Yaman ke negeri Syam dan Mesir. Selanjutnya, kabilah-kabilah ini menyebar ke berbagai penjuru jazirah dan bahkan sehingga keluar jazirah. Kemudian secara bertahap kondisi mereka seakan-akan tenggelam di bawah zaman, kecuali anak cucu dari Nabit dan Qoidar. Nabit dan Qoidar yang diingat ya. Peradaban kaum Al-Anbat, yaitu anak cucu Nabit, mengalami kemajuan pesat di bagian utara Hijaz. Mereka mampu membentuk pemerintahan yang kuat dan dipatuhi oleh para penduduk daerah di pinggirannya. Lalu menjadikan Al-Batra sebagai ibu kotanya. Tak seorang pun yang mampu melawan mereka, sehingga datanglah pasukan Romawi yang kemudian berhasil menghancurkan mereka. Sekelompok peneliti lebih condong berpendapat bahwa raja-raja dari keluarga besar Gosan, termasuk juga kaum Ansor yang terdiri dari suku Aus awal tadi ya, dan Khazraj, bukan berasal dari rumpun keluarga besar Khotan, tetapi berasal dari rumpun keluarga besar Nabit bin Ismail dan sisa-sisa keturunan mereka yang berada di kawasan tersebut ya. Imam Bukhari lebih condong kepada pendapat tersebut, sedangkan Imam Ibnu Hajar lebih menguatkan pendapat yang mengatakan bahwa suku Khotan berasal dari rumpun keluarga besar Nabit. Adapun anak keturunan Qoidar bin Ismail masih menetap di Mekah, beranak pinak di sana, sehingga lahirlah darinya Adnan dan anak Mad dan anaknya Ma'ad. Dari dialah orang-orang Arab Adnaniyah menisbatkan nasab mereka. Adnan adalah kakek ke-21 dalam silsilah keturunan Nabi. Adnan ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam maksudnya ya. Terdapat riwayat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam jika menyebutkan nasabnya dan sampai kepada Adnan, maka beliau berhenti sampai di situ sambil bersabda, para ahli silsilah nasab telah berdusta. Lalu beliau tidak melanjutkannya. Segolongan ulama berpendapat bolehnya melanjutkan nasab di atas Adnan dan menganggap lemah atau mendoibkannya. Hadis yang disinggung di atas menurut mereka berdasarkan penelitian yang detail ya, sesungguhnya antara Adnan dan Ibrahim alaihissalam terdapat 40 generasi. 40 generasi. Banyak berarti ya. Anak suku Ma'ad, yaitu keturunan Nizar, telah berpencar kemana-mana menurut suatu pendapat. Ma'ad tidak memiliki anak selain Nizar. Nizar memiliki 4 orang anak yang kemudian bercabang menjadi 4 kabilah besar, yaitu Iyad, Anmar, Robi'ah, dan Mudor.
Dua kabilah terakhir inilah yang paling banyak marganya dan sukunya. Sedangkan dari Rabi'ah lahir Asad bin Rabi'ah, Anzah, Abdul Qais, dua putra Wa'il yaitu Bakar dan Taglib, Hanifah dan lain-lainnya. Sedangkan kabilah Mudar bercabang menjadi dua kelompok besar, yaitu Qais Alian bin Mudar dan marga-marga Ilyas bin Mudar. Dari Qais Alian muncul Bani Sulaim, Bani Hawazin dan Bani Gotafan. Kemudian dari Gotafan muncul Abbas, Zubyan, Asya dan Goni bin Aksar. Dari Ilyas bin Mudar muncul pula Tamim bin Murrah, Huzail bin Mudrikah, Bani Asad bin Huzaimah dan marga-marga Kinanah bin Huzaimah. Dan dari Kinanah muncul Quraisy. Nah, ini sudah mendekat ini ya, muncul Quraisy. Quraisy dari mana sih? Dari Kinanah, yaitu anak cucu Fihr bin Malik bin An-Nazar dan Kinanah bin Kinanah. Quraisy terbagi menjadi beberapa kabilah juga. Di antara yang terkenal adalah Jumha, Saham ya, Jumha atau Saham, Adi, Makzum atau Makzum, Taim, Zahrah dan marga-marga Qusay bin Kilab. Qusay bin Kilab nanti jadi raja nih, yaitu Abdudar bin Qusay, Asad bin Abdul Az bin Qusay dan Abdu Manab bin Qusay. Sedangkan dari Abdu Manab terdapat 4 anak, Abdusam, Naufal, Al-Muttalib dan Hasim. Dari keluarga Hasim inilah Allah pilih Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hasim. Ya, Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya Allah telah memilih Ismail dari anak cucu Ibrahim, memilih Kinanah dari anak cucu Ismail, memilih Quraisy dari anak cucu Bani Kinanah, memilih Bani Hasim dari keturunan Quraisy dan memilihku dari keturunan Bani Hasim. Udah makin jelas nih ya, keturunan dari Bani Hasim dia ya, gitu. Tapi masih Quraisy gitu. Sedangkan dari Al-Abbas bin Abdul Muttalib, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah telah menciptakan makhluk, lalu dia menjadikanku sebaik-baik golongan mereka dan sebaik-baik dua golongan. Kemudian memilih beberapa kabilah, lalu menjadikanku bagian dari sebaik-baik kabilah. Kemudian memilih beberapa keluarga, lalu menjadikanku bagian dari sebaik-baik keluarga mereka. Maka aku adalah sebaik-baik jiwa di antara mereka dan sebaik-baik keluarga di antara mereka. Setelah anak-anak Adnan beranak pinak, mereka berpencar di berbagai tempat di penjuru Jazirah Arab, menjalani tempat-tempat yang banyak curah hujannya dan tumbuhi oleh rerumputan. Abdul Qais dan marga-marga Bakar bin Wa'il serta marga-marga Tamim pindah ke Bahrain dan menetap di sana. Sedangkan Bani Hanifah bin Sa'ab bin Ali bin Bakar bergerak menuju Yamamah dan singgah di Hijr, ibu kota Yamamah. Semua keluarga Bakar bin Wa'il mendiami sepanjang tanah Jazirah mulai dari Yamamah, Bahrain, Saif, Khazimah hingga mencapai laut. Kemudian pinggiran tanah bebas Irak terus ke Al-Ablah hingga Haita. Gitu. Abdullah itu bin Hasim tadi ya? Siapa? Iya, bin Hasim. Gitu. Dari keturunan Bani Hasim ya, Bani Hasim. Nah, lagi menetapkan di daerah dekat kawasan Efrat ya, laut tadi sungai ya. Di antaranya terdapat marga-marga yang pernah menjadi tetangga kabilah Bakar, sedangkan Bani Tamim menetap di daerah pedalaman Basrah. Bani Sulaiman menetap dekat Madinah dari lembah Wadi Al-Qura hingga ke Khaybar, terus ke bagian timur Madinah mencapai batas dua bukit hingga terakhir di kawasan perbukitan Hara. Sementara Tasakif
sementara Sakif menetap di Taif, sedang Hawaizan menetap di timur Mekah dan di pinggiran Aud, yaitu dalam perjalanan antara Mekah dan Basrah. Dan Bani Asad, Timamah tersisa beberapa marga Kinanah. Gitu. Ya. Nah, ini sudah sampai di sini aja nih. Ya, nanti kita masuk ke bab berikutnya. Ya, ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Dari Allah, apa yang salah datang dari diri saya. Karena Allah